belajar untuk selalu berjuang, untuk bisa mencapai garis finish dan menyenangkan hati Tuhan. Seminggu telah kami lalui Tuhan dalam hari-hari kami. Engkau tahu ya Tuhan isi hati kami, pikiran kami. Ampuni Tuhan akan kesalahan kami. Layakan kami ya Tuhan di hadapan-Mu. Siapkan ya Tuhan akan hati kami untuk mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Sehingga kami boleh menjadi suri teladan di tengah-tengah keluarga kami. Menjadi terang bagi keluarga kami, bagi anak-anak kami, maupun asisten rumah tangga kami, atau tempat kerja kami, karyawan-karyawan kami. Sehingga nama Tuhan boleh tinggikan. Tolong Tuhan, hanya bersama-Mu, Engkau menuntun langkah kami, memegang tangan kami dengan erat, sehingga kami boleh sampai ke garis finish bersama Tuhan, sehingga Kau dapati kami setia di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Amin. Untuk merespon doa pengakuan dosa, saya ajak jemaat untuk bangkit berdiri. Kami percaya hari ini kita penuh sukacita, damai yang daripada Tuhan menyertai kita semua. Mari kita bersama-sama saling bergandengan tangan, mengucap syukur kepada Tuhan bagaimana Tuhan menuntun kehidupan kami. Seperti nyanyian Daud, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan dosa-dosanya diampuni. Dan kita saling mengampuni satu sama yang lain. Mari kita angkat satu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus menyatukan kita, pada memandang di antara kita. Gandengan tangan dalam kasih, yang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, ke jalan dalam kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan
memisahkan kita. Oh, Kau sahabatku, Kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Amin, saudara-saudara sekalian. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Kalau kita ada kasih dalam hati kita, kita bisa mempunyai kesempatan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Jangan dilalaikan. Jangan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi terang Tuhan, menjadikan saudara-saudara kita menjadi sahabat kita. Untuk itu saya akan bacakan berita anugerah hari ini yang diambil dari Mazmur 32 ayat 1 sampai 2. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Jemaat, silakan duduk. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama membaca responsoria yang diambil di 2 Timotius ayat 1, 3 sampai 8. Yang ganjil aku bacakan dan jemaat sekalian bacakan yang genap. 2 Timotius 1 ayat 3 ayat 8. Minggu lalu saya datang bawa Alkitab. Karena jarang buka Alkitab masih baru soalnya, lengket, jadi kelamaan saya. Ini lebih cepat. Ya, aku bacakan ayat 1 ya. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenek moyangmu Louis dan di dalam ibumu Ineke, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Ingat satu pujian, bagaikan bejana siap dibentuk. Biar Tuhan mampukan kita. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu.
bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Bentuklah kami Tuhan sebagai bejana yang telah siap dilimpahkan air hidup firman Tuhan dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Samuel 2. 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 17. 1 Samuel pasal 2 ayat 12 sampai 17. Tetapi anak-anak lelaki Eli adalah orang durjana. Mereka tidak mengindahkan Tuhan maupun batas hak para imam terhadap umat. Setiap kali seseorang mempersembahkan kurban, sementara daging itu direbus, datanglah hamba imam itu membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan menusuk-nusuk ke dalam bejana kuali, belanga atau periuk. Segala yang ditarik garpu itu ke atas diambil imam untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, hamba imam datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daging yang direbus, hanya yang mentah saja."
Jika orang itu menjawabnya, biarlah lemaknya dibakar dulu, barulah kau ambil sesukamu, maka ia akan berkata kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak akan kuambil dengan paksa. Dengan demikian dosa kedua orang muda itu sangat besar di hadapan Tuhan, sebab mereka meremehkan kurban untuk Tuhan. Kemudian ayat 22 sampai 25. Eli sudah tua sekali. Ia mendengar segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel dan bahwa mereka tidur dengan perempuan-perempuan yang bertugas di pintu kemah pertemuan. Karena itu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal seperti itu sehingga kudengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat? Jangan begitu, anakku. Bukan kabar baik yang kudengar disebar luaskan umat Tuhan. Jika seseorang berdosa terhadap yang lain, Allah dapat menengahi. Jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapa yang dapat menjadi penengah baginya? Tetapi mereka tidak mendengarkan perkataan ayah mereka, sebab Tuhan berkehendak menewaskan mereka." Demikianlah firman Tuhan hari ini yang kita sudah baca. Kiranya kita memperhatikannya, menaruh dalam hati kita dan melakukan yang baik. Haleluya. 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 Shalom. Selamat pagi. Salam sejahtera. Kok nggak dijawab? Saudara-saudara, hari ini kita hadir mungkin di dalam kondisi yang kurang fit. Ya, termasuk saya sini ada sesuatu yang tidak pernah beres. Nah, saudara, hari ini pemimpin pujian kita, Bapak Budiarto, tidak fit. Ya, kita bersyukur masih bisa selesaikan separuh dari tugas pelayanan ini. Biar Tuhan terus menguatkan. Kita berdoa ya. Nah, saudara-saudara, hari ini temanya adalah mewariskan iman, moralitas, dan etika. Siapa yang pernah menerima warisan dari orang tua? Apakah di antara saudara-saudara sudah ada yang pernah menerima warisan dari orang tua? Kayaknya Ibu Helina nih. Ya Bu, kemarin pulang warisannya di kampung banyak. Iya. Hores ada terima warisan? Belum. Ya kapan lagi mau terima? Orang udah gak ada dua-duanya. Belum ya? Mana tadi di atas itu ya? Oh, Ardian, Dokter Ardian sudah terima warisan belum? Belum. Oh, orang tua masih ada. Mana Pak Armin? Pak Armin datang tidak? Waduh, bisa marah Pak Armin sama saya. Saudara-saudara, mungkin kita tidak menerima warisan harta benda. Mungkin malah kita menerima warisan hutang. Siapa yang terima warisan hutang? Harus bayar hutang orang tua. Tapi sejatinya saudara, setiap orang itu sudah menerima warisan dari orang tuanya bahkan sejak ia dilahirkan. Apa warisannya saudara? Wajahnya sama dengan papanya atau sama mamanya atau kombinasi, itu kan warisan saudara ya. Sifatnya mungkin galaknya. Ya. Cara dia berjalan, cara dia berkata-kata, berbicara, logatnya, ya, kepintarannya, saudara. Ada yang mengatakan seorang anak mewarisi kepintaran dari ibunya. Jadi kalau ibu-ibu, kita sebagai perempuan dilarang zaman dulu untuk sekolah. Buat apa anak perempuan pintar-pintar katanya gitu ya. Ternyata
menurut penelitian kepintaran itu diwariskan dari ibu, bukan dari bapak. Jadi kalau anak saudara pintar, si Johan pintar, itu karena mamanya pintar, bukan papanya. Nah, mamanya ngwarisin tuh ya. Jadi jangan pernah suami-suami berkata, dasar bodoh kamu. Kalau istrinya kamu bodoh, anak kamu bodoh. Lihat anak kamu pintar atau tidak. Ibu Mary pintar, makanya anaknya pintar tuh, juara 1 loh. Ya, benar gak? Nah, kita sudah diwariskan secara genetik oleh orang tua kita. Yang saya maksudkan di sini bukan harta ya saudara. Kadang kita cuma berpikir, orang tua saya waktu meninggal kok tidak kasih saya warisan. Siapa bilang sudah kasih kita warisan. Ada yang positif, ada yang negatif. Genetik kita. Kalau orang tuanya tinggi, anaknya tinggi. Walaupun sekarang bisa direkayasa. Orang tuanya tidak tinggi, dikasih gizi yang banyak, anaknya tinggi. Michael tinggi karena mamanya tinggi. Michael pintar karena Lina pintar ibunya, ya kan? Jadi berterima kasih sama mama. Kalau orang tuanya kurus, mungkin anaknya cenderung kurus. Tapi kalau orang tuanya gemuk, ya anaknya juga mungkinan gemuk, saudara. Ibu Mary itu langsing anaknya kurus semua. Iya, itu genetik, saudara. Ada penyakit bawaan juga dari warisan orang tua. Kalau orang tua kita punya penyakit darah tinggi, penyakit diabetes, penyakit cancer. Hati-hati kita harus menjaga diri karena genetik kita itu cenderung membawa hal-hal yang demikian, saudara. Itu warisan ya. Nah, saudara sekalian, sebagian besar itu tidak perlu diusahakan atau kita usahakan untuk diwariskan kepada anak-anak kita, itu sudah terjadi. Tapi saudara, dengan iman apakah itu diwariskan? Mungkin diwariskan karena kita lahir dari keluarga Kristen, maka kita jadi Kristen. Tapi itu hanya sebatas agama, saudara. Ya, bukan berarti kalau kita Kristen, orang tua kita adalah seorang yang beriman, terus anak-anak otomatis beriman. Tidak juga, saudara ya. Jadi, saudara, sesuatu hal yang baik itu harus diusahakan, harus diajarkan. Ada pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Benar gak saudara? Sebagian benar, sebagian tidak. Lihat pohon kelapa di pantai. Buahnya jatuh beluduk aja di pasir. Dibawa ombak. Jauh saudara sampai kemana-mana. Jatuh tidak dekat pohonnya, jauh. Dibawa jauh. Ya kan? Terus apalagi? Ada yang bilang dari buahnya kita tahu pohonnya. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Enggak juga saudara. Kalau di dalam kehidupan kita manusia tidak seperti itu. Orang tuamu baik maka engkau akan jadi baik. Orang tuamu beriman maka engkau akan menjadi orang beriman. Orang tuamu sukses maka kamu sukses. Begitupun sebaliknya. Orang tua kita pecundang maka kita jadi pecundang. Begitukah? Tidak ya. Karena manusia bukan suatu benda mati. Yang lebih tepat saudara, sesuatu yang baik dan indah harus diusahakan. Tidak ada yang baik dicapai dengan cara yang instan. Atau tanpa usaha yang tekun dan konsisten. Saudara-saudara, hari ini kita mau belajar dari keluarga Imam Eli. Tadi kita sudah baca juga di bacaan bertanggapan dari kisah Timotius. Nanti kita akan singgung ya. Sekarang kita lihat dulu keluarga Imam Eli. Nah, saya mau mengatakan bahwa Imam Eli adalah seorang imam yang telah ditetapkan Tuhan sebelumnya bahwa keturunannya akan terus hidup di hadapan Tuhan. Nanti di bagian belakang saya kasih lihat ya. Tapi di sini Imam Eli kita lihat dari bacaan kita sepintas tadi itu mengalami satu
kondisi di mana anak-anaknya disebut sebagai anak-anak durjana. Ini kegagalan, saudara. Coba kalau anak-anak kita dibilang anak durjana, zaman sekarang nggak pakai kata durjana, bilangnya brengsek ya. Anak-anak brengsek. Bagaimana saudara kita menanggapinya, menghadapinya? Apalagi yang mengatakannya adalah Tuhan, saudara. Kalau orang yang sesama kita saja, sesama orang berdosa mengatakan anak lu brengsek, waduh, hati kita copot, saudara, ya kan? Nah, dikatakan kegagalan orang tua ini, Imam Eli ini, dia membiarkan anaknya tanpa disiplin. Nah, zaman sekarang ini kedisiplinan terhadap anak-anak kita betul-betul udah kendor, saudara-saudara. Berbeda jauh dengan zaman angkatan saya mungkin ya, angkatan ibu-ibu, bapak-bapak. Masih didisiplinkan oleh orang tua kita. Karena juga perkembangan zaman yang begitu cepat, kita sekarang sulit sekali mendisiplinkan anak-anak kita. Udah kendor kedisiplinan itu. Nah, itu kegagalan daripada Imam Eli. Dia juga tidak mengajarkan etika dan batasan moral. Ya, tadi sudah kita baca nih. Kemudian Imam Eli itu memanjakan atau menghormati anaknya lebih daripada otoritas Tuhan, lebih daripada hukum. Siapa sih yang memprotek anaknya berlebihan, yang memanjakan anaknya? Jadi kalau anak kita ada salah, ada orang memberi masukan kepada kita, kita nggak bisa terima, kita protek dia. Sekarang di sekolah sebagai seorang guru akan mengalami kesulitan ketika anak-anak itu ditegur atau didisiplinkan oleh guru, maka orang tua protek. Nggak boleh sentuh anaknya. Akibatnya apa? Menjadi anak-anak durjana. Tidak mengindahkan Tuhan. Meremehkan Tuhan. Dan terus berbuat dosa ya. Pada akhirnya nanti anak Imam Eli ini, Hofni dan Pinehas akan menerima hukuman. Nah, saudara, kita lanjut dulu ya. Sekarang, apa tanggung jawab orang tua agar anak-anak kita menjadi anak yang berkenan kepada Tuhan? Pertama, saudara, kita harus sadari, di pembukaan saya mengatakan iman tidak otomatis diterima. Mungkin kelahiran jasmani dalam keluarga Kristen membuat anak kita menjadi Kristen, tapi tidak otomatis mempunyai iman yang benar, iman Kristen yang benar dan mengaplikasikan dalam hidupnya. Seorang penginjil besar, seorang pendeta di abad ke-20 di Amerika, saudara, pendeta Billy Graham. Dia memenangkan jutaan jiwa di seluruh dunia. Terkenal, pendeta besar ya. Anaknya, saudara, namanya Franklin Graham. Pada usia remaja itu hidup jauh dari Tuhan. Dia memberontak, minum alkohol dan hidupnya liar, saudara. Tidak seperti bapaknya. Ya, Franklin Graham ini justru membalik badannya dari Tuhan. Dia merasa tertekan karena ekspektasi besar dari orang-orang di sekitar dia bahwa dia adalah anak seorang pendeta besar. Dia berkata dalam satu wawancara, "Aku tahu ayahku mengasihi banyak orang di dunia ini, mencari mereka. Tapi aku ingin tahu apakah dia punya waktu untuk diriku, untuk mengasihiku dan keluarga." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun akhirnya kemudian Franklin setelah dia dewasa dia bertobat dan menjadi penginjil juga, tapi di sini menjadi satu pelajaran buat kita. Kita sebagai seorang Kristen, ayah ibu Kristen, jangankan kita saudara pendeta aja itu, ya Billy Graham, anaknya bisa terhilang. Karena apa? Ya karena terabaikan. Karena orang tua terlalu sibuk di dalam pelayanan, memikirkan pelayanan, ya saudara-saudara. Jadi kita harus aware, harus hati-hati. Tidak otomatis. Sekarang kita ini yang punya anak-anak mungkin remaja atau sekolah minggu, kalau tidak saudara bawa dia pergi ke gereja, apakah dia mau pergi sendiri? Mau tidak, saudara? Mungkin juga banyak di antara kita yang harus kita
tarik dia, paksa dia datang dong. Kalau nggak datang nggak enak lah kita, apalagi anak pendeta kalau nggak datang. Ya nggak enak lah. Coba saya diamkan Geoffrey. Mungkin juga dia tidak datang, saudara. Masih harus dipaksa, didisiplinkan. Belum ada kesadaran sendiri. Untuk yang pemuda-pemuda mungkin udah nggak dipaksa ya, udah datang sendiri. Nggak dipaksa mama, tapi terpaksa. Saudara, bisa juga terpaksa. Nggak enak, saya ada tugas. Ya datang dong. Dikasih tugas. Kalau nggak dikasih tugas, tidur di rumah, saudara. Terpaksa kita ya. Nah, ada seorang juga kita lihat di dalam 2 Raja-Raja ya. Yuk, 2 Raja-Raja. Ini nama keponakan saya, Yosia. Keponakan saya namanya Yoas dan Yosia. Itu anaknya Ibu Yuli dan Pak Hores. Itu keponakan saya. Mereka mengambil nama ini karena Raja Yosia dan Yoas adalah raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi kamu cari nama itu ini dulu ya. Cari dulu artinya, jangan sembarangan kasih nama, keren, nggak tahu dia melakukan apa yang jahat mata Tuhan. Waduh ya, kita memberi nama anak kan sebagai satu doa. Jadi Yoas, Raja Israel dan Yosia, Raja Israel ini adalah orang yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Mengikuti semua cara hidup Daud bapak leluhurnya. Zamannya beda ini ya, zamannya beda. Ia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. 2 Raja-Raja 22 ayat 2. Nah saudara, coba bandingkan setelah itu saudara, Raja Yosia ini tidak mungkin dia tidak mengajar anaknya karena pemerintahan terlalu sibuk ya. Sehingga anaknya namanya Yoahas melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Coba bayangkan saudara. Ini Raja Yosia, dia yang dia yang meruntuhkan tugu-tugu berhala saudara. Dan mengembalikan penyembahan kepada Allah. Pada waktu itu dia menjadi raja baru umur 8 tahun. Tapi hatinya itu melekat kepada Allah. Bapaknya yang sebelumnya saudara juga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi tadi di depan saya mengatakan, kalau orang tua kita jahat, apakah kita jadi jahat? Tidak juga saudara. Itu tergantung kerinduan hati kita. Kalau mama kita nggak benar, apakah kita juga jadi nggak benar? Ya nggak juga. Kita jangan mengikuti hal yang buruk, teladan yang buruk, tapi kita mengikuti teladan yang baik. Nah kita melihat tadi, Billy Graham pendeta yang besar mengabaikan pendidikan pendekatan dan kebersamaan dengan anaknya. Anaknya terhilang. Begitu juga dengan Raja Yosia. Ya, dikatakan bahwa anaknya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. 2 Raja-Raja 23 ayat 32. Jadi saudara ingat ya, yang pertama tadi adalah iman tidak otomatis diterima. Kedua, iman itu harus diajarkan. Mengajarkan iman itu konsisten, bukan hari Minggu aja dibawa ke gereja. Hari-hari biasa dilepas liar begitu saja saudara. Mempunyai pikiran-pikiran yang duniawi yang sama dengan orang-orang, teman-temannya. Kita tidak pernah ajak berbicara 4 mata atau di dalam persekutuan keluarga, menanyakan nilai-nilai yang ada saat ini. Mendiskusikannya dengan mereka sehingga mereka juga nggak paham mana yang benar mana yang salah. Saudara dikatakan di dalam Ulangan 6 ayat 6 dan 7, taruh dalam hatimu. Apa yang ditaruh? Firman Tuhan. Sebagai orang tua kita harus ada firman Tuhan dalam hati kita dulu. Menaruh di dalam hati kita firman Tuhan. Lalu ajarkan berulang-ulang saat duduk dalam perjalanan, saat berbaring, saat bangun. Dalam semua situasi, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah firman. Siap sedialah mengatakan firman. Bukan berarti dalam Roma 3 ayat 23, upah dosa ialah maut.
Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terus Filipi 4 ayat 4. Wah, bukan begitu. Anak-anak bilang, udah mau jadi pendeta papa saya. Wah, bukan seperti itu saudara. Artinya kita terus mengkoordinasikan seluruh hidup kita ini loh. Ada kebutuhan apa? Kamu mau kuliah, kita tidak punya uang. Papa mama bekerja dengan sekuat tenaga. Sampai irit setengah mati. Tapi kita ada enggak kasih tahu anak-anak kita? Tuhan akan menolong cukup pada waktunya. Sehingga anak-anak itu punya pengalaman bahwa kita hidup ini diberkati Tuhan loh. Bukan hanya kekuatan dan kasih sayang papa mama saja, tapi ada Tuhan yang menolong memberkati kita. Di dalam semua hal, ajarkan anak-anak kita berulang-ulang. Saudara-saudara, Jonathan Edwards, ya, dia pernah menulis sebuah buku, saudara. Judulnya Sinners in the Hands of an Angry God. Ini buku saya pakai untuk bahan saya tulis skripsi waktu itu, saudara. Artinya murka Allah di tangan manusia berdosa. Nah, saudara, luar biasa hamba Tuhan ini adalah teolog besar pada abad ke-18. Dia banyak menulis buku teologi dan juga menulis banyak jurnal, saudara. Dia melayani luar biasa. Tapi saudara, miris sekali anaknya mengeluh. Anaknya beberapa orang mengeluh, katanya ayah kita itu lebih banyak menulis dan mengajar jemaat daripada mengajar aku dan saudara-saudaraku. Ayahku berbicara kepada orang lain, menulis, mengajar mereka, tapi tidak kepada keluarga, tidak mengajar anak-anaknya. Sehingga beberapa anak-anak daripada Jonathan Edwards ini, saudara, mengalami luka emosional. Tidak stabil emosionalnya. Karena apa? Karena mereka kurang diperhatikan. Tidak ada kasih, tidak ada pengajaran, tidak ada disiplin. Saudara, kesalehan kita di dalam mengikut Tuhan, di dalam teologi, tidak otomatis berarti kita mewariskan pada anak-anak kita ya. Lihat saudara, hari ini saya memberi contoh banyak dari hamba-hamba Tuhan. Supaya saudara enggak usah baper kalau saya pakai contoh dari jemaat saudara. Ini hamba-hamba Tuhan loh, yang mengajar firman Tuhan. Ini saya ambil dari contoh hamba Tuhan di abad-abad di belakang kita. Saudara, saya mau kasih tahu, di zaman sekarang ini bagaimana? Banyak hamba Tuhan anaknya terhilang, menjadi ateis, menjadi gay. Itu adalah hamba Tuhan yang saya kenal dekat, orang Indonesia saudara. Di dalam klasis priangan juga. Sampai hari ini anaknya kena narkoba, free sex. Entah kena HIV enggak ya, saya kurang tahu. Sampai hari ini terus didampingi dan itu menjadi, itu salib bukan saudara? Salib ya. Tapi saya juga tidak bisa menghakimi. Artinya begini, hamba Tuhan itu penuh waktu untuk pelayanan, untuk jemaat, luar biasa. Saudara bisa tanya anak saya tuh, si Goli ada di atas. Ya, wah, melayani tuh sampai kadang-kadang kalau ada sesuatu di jemaat kita langsung pergi saudara. Di rumah belum ada makan. Untung dia udah gede bisa beli makanan online, beliin adiknya juga. Tapi memang dari zaman dulu saudara, hamba-hamba Tuhan itu ada lagi gereja yang lain. Gereja yang besar di kota saudara, gede banget. Saudara pasti tahu, ada juga yang di Kemayoran gereja gede, anaknya rusak saudara. Jadi jangan pikir, saya mah udah rajin loh. Anak kita bisa benar. Kalau tidak ada
mengajar mereka, terus mengajar mereka. Anak kita terhilang. Yang ketiga saudara, iman harus menjadi gaya hidup. Bukan hanya secara lisan. Hamba-hamba Tuhan ini ngomong aja bisa, khotbah pinter, para liturgi ya. Kalau lagi liturgi bagus banget ngomongnya, saudara. Itu hati-hati. Makin kita sibuk di dalam pelayanan, makin kita dipakai di dalam pelayanan, makin rusak anak kita. Waduh, kalau gitu jangan pelayanan dong ya. Kalau kita hanya melayani lisan, tapi di hidup tidak ada teladan. Apa yang kita katakan lain dengan tindakan. Sebenarnya perbuatan kita, tindakan kita itu lebih keras berbicara daripada cuma nasihat, cuma lisan. Yang gampang saudara, bapak-bapak bilang, jangan ngerokok ya. Selalu dah orang yang ngerokok jadi tumbal di sini. Tapi bapaknya ngerokok saudara, benci anaknya. Saya pakai contoh adik saya aja, kalau dia tersinggung nggak apa-apa. Ini kan encinya. Adik saya waktu papa saya masih ada, dia udah nggak ngerokok papa saya karena sakit paru-paru waktu itu. Dia cerita, dia merokok di rumah waktu ke rumah papa, terus papa saya bilang, lu jangan ngerokok lu, bisa sakit lu, gini lu. Terus dia jawab apa? Masih ingat gak? Dia jawab apa? Dulu gua kecil, lu gak bilangin, kita akrab nih ya, ngomong sama bapak aja begitu, lu-luan. Sekarang gua udah tua, lu ngapain ngurusin gitu. Ya itu maksud saya, ngomong lisan doang, nasihatin anak baik, begini-begini, tapi kamu tidak melakukannya. Kita bilang, Dek baca Alkitabnya, berdoa dong. Tapi dia gak pernah lihat kita baca Alkitab. Gak pernah lihat kita berdoa. Kadang-kadang udah malam di kamar, udah mau tidur, ngobrol misalnya sama anak, udah mau tidur, langsung kita selimutan. Anak kita suruh keluar, udah sana pulang, naik ke atas atau itu kembali ke kamar kamu. Dia gak lihat, gak pernah lihat kita, mergokin kita lagi berdoa saudara. Emang anaknya bisa berdoa? Kecuali kalau kita kasih teladan, tiap kali dia masuk, mami lagi duduk lagi berdoa. Iya, dia tungguin lama gak selesai doanya. Nah baru dia terpikir, oh iya ya, berdoa ya. Pantesan mami aku, papi aku itu orangnya murah hati. Saudara, jangan hanya lisan. Itu adalah sesuatu hal yang dibenci sama anak kita. Semakin kita di gereja atau di pelayanan semakin rohani, semakin rusak anak kita. Kalau hanya lisan tidak ada teladan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Jim Baker mempunyai seorang anak namanya Jay. Jim Baker ini dia penginjil, mendirikan jaringan TV Kristen terbesar di Amerika Serikat tahun 80-an saudara. Nah karena acara TV-nya itu benar-benar bagus sehingga banyak orang kasih donasi. Ya, gerejanya juga banyak orang kasih persembahan. Apa yang terjadi? Jim Baker kena skandal keuangan. Ya, sekarang banyak tuh pendeta-pendeta besar kena skandal keuangan. Bukan hanya itu, jatuh di dalam skandal moral ya. Punya istri lain atau simpanan saudara. Sehingga anaknya Jay ini kecewa berat terhadap gereja, kepada kekristenan, kepada orang tuanya, pendeta. Pendeta lagi nih saudara. Dia bilang banyak orang teman-teman saya menghujat saya karena bapak saya pendeta. Tapi bapak saya orang durjana. Kita jangan pakai kata brengsek, ngeri ya. Jelek gitu. Durjana. Sehingga si Jay ini sempat meninggalkan gereja dan hidup
semau-maunya dia, jauh dari Tuhan. Puji Tuhan dia bisa balik, saudara-saudara. Pelajarannya adalah hamba Tuhan, anaknya pun bisa terluka dan terhilang. Walaupun bapaknya orang hebat, hanya ngomong doang, kelakuannya beda, munafik. Jadi hati-hati. Semakin rohani kamu dan sibuk dan pelayanan, jika berbeda kelakuanmu di mimbar dengan di rumah, kita orang munafik, maka anak kita semakin hancur. Itu peringatan bagi saya dan saudara-saudara semua. Lalu kita mengatakan sudah terlambat. Saya keluarga broken home, saya single parents, saya sudah bercerai, saya sudah terlambat. Mari kita lihat 2 Timotius 1 ayat 5. Tadi bacaan bertanggapan kita ditampilkan di situ. 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara, ini tidak terlambat. Lihat, ini adalah perkataan Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Paulus pernah berkata kepada Timotius, jadilah teladan. Jangan karena engkau muda maka engkau minder. Dia melayani suatu jemaat. Dia masih muda, jemaat banyak yang sudah senior umurnya. Gak apa-apa katanya Paulus. Jadilah teladan dalam imanmu, dalam pengharapan, dalam kesucianmu, dalam kasihmu. Saudara, tidak ada yang terlambat. Timotius di sini kita lihat neneknya Lois dan ibunya Eunike transfer iman, transfer teladan kepada dia, saudara. Kita tidak melihat ayahnya ada di situ mengajar dia, karena ayahnya adalah orang Yunani, bukan orang Yahudi. Orang Yunani tidak tahu tentang Allah Israel. Mungkin ayahnya juga orang kafir, saudara. Nilai-nilainya berbeda dengan nenek dan ibunya. Apakah telat, saudara? Andai kata pasangan kita nih kasar, tidak bertanggung jawab, tidak setia, terus anak kita kacau, saudara, karena lihat keluarga broken home. Enggak juga loh ternyata. Walaupun kita single parents, kita bisa maju. Ini buktinya Timotius. Tapi kebanyakan dari kita, kalau pasangan kita itu begitu ya saudara, kita terpancing emosi ikut dia juga. Tidak berikan teladan yang baik. Kita ngomong kasar juga, tidak ada sukacita juga, tidak ada kemenangan. Sehingga yang dilihat teladan dari papa dan mamanya oleh anak-anak kita, ya begitu. Nah itulah yang saya bilang, keluarganya jadi hancur, saudara. Jadi tidak ada yang mustahil, ya. Tidak ada yang terlambat. Saudara-saudara, kenapa saya bisa hari ini mempersembahkan diri? Itu karena teladan dari nenek saya. Nenek saya itu mengajar saya dalam etika moral, dalam iman, di dalam kasih, berbagi dengan orang, peduli, empati. Itu nenek saya ngajarin. Bahkan di dalam urusan rumah tangga, menyulam, bikin krocet. Sekarang bilangnya krocet ya. Zaman dulu apa sih namanya tuh? Ya itu krocet lah, tahu ya Bapak Ibu. Belajar masak, bikin kue. Nenek saya mau ngajar saya, mendisiplin saya.
suruh saya bisa cuci baju, ngajarin saya menggosok pakaian. Anak sekarang gak bisa. Salah kita. Tidak mengajar mereka. Anak-anak saya bisa menggosok setelah apa? Gosok baju. Setelah pergi dari rumah. Baru udah mau pergi kuliah. Mami gimana caranya gosok? Salah saya. Salah kita tidak mengajar mereka. Saudara-saudara. Karena nenek saya mengajar gitu. Ikut persekutuan doa, ikut persekutuan wanita, ikut ibadah, duduk diam. Jadi saya bisa seperti sekarang. Jadi suka perkara rohani. Kalau tidak saudara, anak-anak kita hilang. Saudara-saudara, kita sudah melihat banyak contoh bahwa iman, moral, dan etika tidak otomatis diwariskan kepada anak-anak kita. Sekarang pilihannya ada pada kita. Apakah kita mengabaikan hal ini seperti Imam Eli dan para hamba Tuhan tadi? Atau kita menjadi teladan dan terus mengajar anak kita dalam setiap kesempatan? Bahkan bukan hanya tunggu kesempatan, tapi kita menciptakan kesempatan itu. Saudara-saudara zaman sekarang, banyak anak-anak muda tidak mau merit, baik laki maupun perempuan. Ya, iya enggak? Yunus, mau? Habis nggak jadi udah lama. Mau ya? Tapi banyak yang nggak mau loh saudara. Kenapa? Karena dia lihat kehidupan keluarganya. Aduh ribet banget ya pasangan suami istri seperti itu. Adapun mereka menikah saudara, banyak yang nggak mau punya anak. Keluarga tadi hamba Tuhan yang saya katakan di Indonesia ini, yang satu anaknya laki-laki kena narkoba itu yang sampai hari ini masih didampingi. Kakaknya, ciciknya tidak mau punya anak. Karena apa? Dia tahu waktu dia masih kecil tidak ada waktu orang tuanya untuk dia. Jadi dia udah kapok. Saya nggak mau begitu juga kepada anak saya. Saya ada waktu, saya mau mengejar karir. Jadi sepakat suami istri kita nggak usah punya anak. Nah gitu loh saudara. Itu dampaknya kan sampai jauh kemana-mana. Ya. Sekarang kita lihat apa akibatnya bila kita lalai mengajar dan mendidik anak-anak dalam iman, moral, dan etika ya. Kembali kepada keluarga Imam Eli. Yuk kita lihat 1 Samuel 2 ayat 30. 1 Samuel 2 ayat 30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, memang aku telah berkata, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Nih, ini sebenarnya Tuhan sudah berkata, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya ya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan. Jauhlah hal itu dariku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghinaku akan dipandang rendah. Sesungguhnya akan tiba waktunya aku akan mematahkan kekuatanmu dan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang pun yang lanjut usia dalam keluargamu. Saudara-saudara, ini akibatnya nih. Kalau kita berkaca kepada keluarga Imam Eli, dia adalah keluarga yang sebenarnya menerima berkat Tuhan, akan hidup di hadapan Tuhan untuk selamanya. Tapi sebaliknya dia mendapat kutuk saudara. Ya kan? Ayat 31 tuh. Dikatakan di dalam keluarga Imam Eli tidak akan ada orang yang lanjut usianya. Kalau di sini ya, kalau di TB2, kalau di terjemahan yang lama, tidak ada seorang di keluargamu yang akan menjadi seorang kakek. Tidak ada yang menjadi seorang kakek. Jadi artinya kalau anaknya sudah menikah, lalu sudah mantunya atau anaknya mengandung saudara, bentar lagi mati dia. Nggak akan lihat cucu nggak akan lihat kakek. Menakutkan sekali. Jadi kalau gitu anak-anakku jangan ada yang merit. Nanti saya mati muda nih. Atau jangan punya anak lah. Nanti saya mati nih.
Itu loh akibatnya. Seharusnya diberkati malah menjadi kutuk. Karena apa? Karena lalai mengajar anak-anak. Tidak disiplin mereka. Kemudian saudara kita lihat lagi, Israel kalah perang walaupun tabut Allah ada di tengah mereka. 1 Samuel 4 ayat 3 nih, kita baca ya. 1 Samuel 4 ayat 3. Ketika orang Israel kembali ke perkemahan, berkatalah tua-tua mereka, "Mengapa Tuhan membuat kita kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Mari kita ambil tabut perjanjian Tuhan dari Shilo, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan menyelamatkan kita dari tangan musuh kita." Nah, waktu itu mereka berperang melawan Filistin. Ya, kalah saudara. Lalu mereka ingat, oh iya, tabut Allah nggak ada di tengah kita sih. Karena memang orang Israel itu sebenarnya bukan bangsa yang terlatih untuk berperang. Mereka setiap kali kalau perang kan bukan mereka yang perang, tapi Tuhan berperang bagi mereka. Mereka selalu menang saat Tuhan berperang bagi mereka. Tapi kali ini kalah. Lalu ingatlah mereka, oh iya, tabut Allah, tanda kehadiran Allah tidak ada di medan pertempuran ini. Ayo kita ambil, masih ada di Shilo. Nah, diambillah ke Shilo ya, kita lihat nih. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Shilo, mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas kerubim. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah. Ya, terus lanjut ya. Kita lihat dulu nih ayat ke-6. 6 yang tengah-tengah, saudara ya. Ketika orang Filistin mengetahui tabut Tuhan telah sampai di perkemahan, mereka ketakutan sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Tuh. Respon dari orang Filistin, dia tahu tuh. Mereka tahu, waduh, udah datang Tuhan di tengah pertempuran ini ya. Mereka berkata, celakalah kita. Yang seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Celakalah kita, siapa dapat melepaskan kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah Allah yang telah memukul orang Mesir dengan berbagai tulah di padang gurun. Kuatkanlah hatimu dan bersikaplah kesatria, hai orang Filistin, supaya kamu tidak menjadi budak orang Ibrani. Seperti mereka pernah menjadi budakmu, bersikaplah kesatria dan berperanglah. Nah, tapi saudara, apa yang terjadi? Orang Israel kalah. Walaupun tabut Allah sudah ada di perkemahan mereka. Kenapa? Karena tadi ada Hofni dan Pinehas. Ada Hofni dan Pinehas. Ya, nih saya kasih lihat. Ayat ke berapa tadi? Keempat. Hofni dan Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah. Mereka sudah ditolak oleh Tuhan, sudah dikutuk oleh Tuhan. Ngapain juga deket-deket tabut perjanjian Allah itu, tabut Allah. Sehingga Allah sendiri tidak berkenan. Walaupun itu lambang kehadiran dia meninggalkannya, saudara. Kedua anak Imam Eli mati. Dikatakan mati pada hari yang sama. Di dalam peperangan itu, ayat 11, 1 Samuel 4. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Saudara-saudara, bukan hanya Tuhan tidak menolong mereka, tapi Tuhan mengizinkan tabut Allah dirampas. Itu maha dahsyat, Tuhan sudah murka. Karena kesalahan Imam Eli. Nah, saudara-saudara, anak-anak misionaris generasi awal-awal abad 19-20 ya, yang mereka pergi ke China, ke India, ke Afrika dan ke negara-negara yang pada waktu itu belum mengenal Injil, untuk membawa mereka datang kepada Tuhan, termasuk ke Indonesia, saudara ya. Itu John Sung itu datang ke Indonesia ya, dan masih banyak lagi yang datang ke sini, saudara. Tahu nggak? Itu anak-anaknya banyak yang terhilang, anak para misionaris. Karena sejak masih mereka kecil, mereka tidak dibawa
kecuali yang anaknya dibawa bersama ya. Yang anaknya ditinggal kayak anaknya Jonsung itu, ditinggal saudara, itu banyak yang terhilang. Banyak yang membelakangi Tuhan. Sejak kecil ditaruh di asrama, jauh dari orang tua. Orang tuanya melayani ke pelosok-pelosok, tapi anaknya ditinggal saudara. Mereka merasa dikorbankan demi pelayanan, tidak dilibatkan di dalam pelayanan orang tuanya. Zaman dulu saudara, ada satu pemikiran mungkin sampai hari ini bagi orang-orang yang masih agak pikirannya agak kolot ya. Enggak tahu dah kalau MJ di sini ya. Berpikir gini, jangan khawatir, melayani dengan full time, keluarga kamu akan dijaga oleh Tuhan. Ya kan? Banyak hamba Tuhan melayani dengan luar biasa, mengabaikan keluarganya, punya satu pikiran, keluargaku akan dijaga oleh Tuhan. Termasuk pendeta Stephen saudara. Waktu dia pernah satu kali pelayanan, katanya anak sakit, demam, bagaimana? Dia, langsung dia berdoa, Tuhan, aku ini hambamu, kuserahkan keluargaku. Tidak bisa selalu begitu. Tidak bisa selalu begitu. Banyak yang terhilang. Ada buku memoir yang berjudul Missionary Kid Syndrome. Itu adalah cerita tentang trauma dari anak-anak hamba Tuhan tanpa didikan dan kehadiran orang tuanya. Mari saudara, kita akan merenungkan. Saya ajak kita mengambil waktu yang teduh. Bapak, Ibu, saudaraku semua, pelayanan yang sejati itu dimulai dari rumah. Bila kita adalah seorang ibu atau ayah yang sibuk melayani di luar atau mencari nafkah, tapi kehilangan hati anak-anak kita, sesungguhnya kita kehilangan ladang pelayanan yang paling dekat yang Tuhan percayakan. Firman-Nya berkata, jika seorang tidak tahu mengatur rumah tangganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? 1 Timotius 3 ayat 5 berkata demikian. Saudara-saudara, anak-anak tidak menolak Tuhan. Mereka hanya menolak gambaran Tuhan tentang Tuhan yang diberi pemahaman oleh kita yang tidak benar. Jika mereka melihat Tuhan sebagai pribadi yang membuat ayah ibunya terlalu sibuk untuk bisa memberikan kasih kepada mereka, perhatian, maka mereka suatu hari akan kecewa bukan kepada Tuhan, tapi kepada representasi Bapak Ibu yang salah tentang Tuhan. Kasih keluarga adalah dasar kesaksian terbesar. Anak-anak akan melihat kasih, pengampunan, dan kehadiran orang tuanya melalui bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan pasangan kita. Bagaimana kita mengampuni, menerima, bagaimana kita mendukung, mengasihi. Kehadiran kita membuat mereka tahu Allah itu kasih dan hadir juga baginya. Mari saudara, kita mewariskan iman, moralitas, dan etika yang baik. Ini keluarga kita. Banyak pergumulan di sana, tapi percaya Tuhan menolong. Rencana Dia selalu baik bagi kita semua. Tuhanlah yang menguatkan saudara dan saya. Kita tidak tahu rencana Tuhan apa,
untuk masa depan kita, untuk anak-anak kita. Tapi kita percayakan semuanya kepada Dia. Saudara-saudara, mungkin di luar kita bisa berfoto seperti ini, tersenyum, bahagia. Tapi apakah benar kenyataan di dalam rumahmu begini, saudara? Orang hanya melihat di muka saja. Ada lagu berkata, hati menangis, tapi bibir tersenyum. Ya, foto-foto ini semua bagus kan? Nggak ada foto yang lagi marah-marah. Tapi kenyataannya apakah memang begitu? Tuhan, kuatkan aku. Aku tak tahu rencana apa telah Tuhan siapkan. Mengapa beban di hidupku berat ku rasakan. Kadang ku ingin lari dari kenyataan ini, berharap semua dapat ku tinggalkan. Jalan hidupku telah Kau tulis di dalam rencanamu. Akulah yang Kau pilih untuk jalani semua ini. Karena Kau percaya kepadaku bahwa aku sanggup lewati semua. Tuhan, tunjukkanlah kepadaku jalan yang harus aku lalui bersamamu. Genggamlah erat tanganku, Tuhan, berikanlah kepadaku kekuatan dan teguhkan aku terus melangkah. Tolonglah Tuhan, kuatkan aku. Mari kita berdiri, saudara. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Aku tak tahu rencana apa telah Tuhan siapkan. Mengapa beban di hidupku berat ku rasakan. Kadang ku ingin lari dari kenyataan ini, berharap semua dapat ku tinggalkan. Jalan hidupku telah Kau tulis di dalam rencanamu. Akulah yang Kau pilih untuk jalani semua ini. Karena Kau percaya kepadaku bahwa aku sanggup lewati semua. Tuhan, tunjukkanlah kepadaku jalan yang harus aku lalui bersamamu. Genggamlah erat tanganku, Tuhan, berikanlah kepadaku kekuatan dan teguhkan aku terus melangkah. Tolonglah Tuhan, Tuhan, tunjukkanlah kepadaku jalan yang harus aku lalui bersamamu. Genggamlah erat tanganku, Tuhan, berikanlah kepadaku
kekuatan dan teguhkan aku terus melangkah. Tolonglah Tuhan, kuatkan aku. Tolonglah Tuhan, kuatkan aku. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu di dalam hidup rumah tangga kami tidak mudah. Mungkin ada pergumulan di dalam kasih sayang yang telah pudar antara suami dan istri. Yang ada hanyalah kemarahan, kekecewaan, kepahitan. Tidak ada kasih lagi di sana. Kami ingin pergi, ingin menyerah saja. Tuhan, tolong bangkitkan kasih yang semula. Berikanlah kemampuan kepada anak-anak-Mu untuk mengampuni sekali lagi, mengampuni lagi, dan mengasihi, dan terus mengasihi seperti Tuhan telah mengasihi kami. Tuhan tidak menyerah akan hidup kami. Tuhan terus memberikan anugerah-Mu kepada kami. Biarlah kasih Tuhan itu yang menjamah hati kami, Tuhan. Rekonsiliasi diri sendiri. Engkau menolong untuk kasih sayang yang tidak kami rasakan dari orang tua mungkin, dari anak-anak yang mengabaikan kami. Hubungan yang retak antar saudara-saudara kami. Tunjukkan jalan-Mu, tunjukkan kasih-Mu, ya Bapa. Di dalam kehidupan ekonomi yang sulit mungkin menjadi salah satu pemicu dalam retaknya hubungan rumah tangga kami. Tuhan, tolong cukupkanlah kami dengan apa yang ada pada kami. Beri kekuatan, beri kesehatan kepada kami. Biarlah satu keluarga dipulihkan oleh Tuhan, membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, selamatkan generasi saat ini, anak-anak muda kami, anak-anak kami yang masih kecil. Selamatkan mereka. Biarlah mereka mengalami pengalaman iman, melihat dari pengalaman orang tuanya, pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Buatlah masa depan mereka gilang gemilang. Terima kasih Bapa. Kami bawa permohonan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang kekal, Bapa yang mengasihi kami. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Bapak Ibu, video tadi tidak lengkap. Saya baru kepikir setengah 10 malam saya cari video-video foto-foto lama dari Google Foto saya. Jadi di sini tidak lengkap saudara-saudara. Saya minta untuk yang tidak ada di sini, keluarga Pak Jimmy tidak ada, ya. Siapa lagi? Keluarganya Pak Yoki tidak lengkap. Keluarganya Ibu Sondang adanya di gereja. Keluarga Ibu Mary yang saya foto di gereja. Keluarga Pak Hores lengkap, bagus. Siapa lagi yang lain di atas ya? Yang belum ada fotonya, keluarga Ibu Endang di atas, tolong kasih ke saya. Keluarganya Ibu Jessica tidak ada anak laki yang ganteng itu ya. Masa anaknya cuma satu. Minta fotonya ya, nanti kirim ke saya, mau saya edit lagi. Keluarga Pak Supardi, cucu-cucu tidak ada di situ ya, saya mungkin ke delete sama saya. Keluarganya Ibu Eli berpisah, ibu dengan anak, suami dengan anak, ya ampun dah ya. Tolong dibikin bagus. Saya bikin lagi nanti minggu depan pakai foto yang baru kalau ada. Ya. Dan teman-teman jemaat semua yang single-single, yang datang cuma single-single di sini, tolong juga kasih fotonya atau saya foto-fotoin satu-satu. Ya. Supaya nanti kalau ada sesuatu momen apa, saya bisa dapat foto saudara semua.
Ibu Cingwi itu foto jadul banget ya. Yang foto baru tolong minta Pak Kasim foto keluarga. Oke, nah saya mau undang ada berapa orang, 2 orang atau ada lagi yang lain. Ibu Kumalasari ya, sama putrinya siapa tadi? Hah? Sonia ya. Ya kita sambut Ibu Kumalasari dan putrinya Sonia. Selamat datang. Ya. Terima kasih Pak. Ada lagi yang lain kah? Tidak ada ya. Tinggal di Cengkareng Timur Ibu, dekat sini. Kalau Ibu belum ada tempat ibadah yang dekat, ini GKI Kosambi baru ya Bu? Agak jauh ya? Ya boleh ke sana, boleh ke sini kalau Ibu berkenan. Kita bisa bertumbuh bersama. Selamat datang, kami senang ya. Tepuk tangan. Coba kita tampilkan warta. Ya, ini ada beasiswa dari UKDW Scholarship, tidak termasuk Fakultas Kedokteran dan Teologi. Yang lain mungkin ada. Saudara untuk lebih jelasnya bisa lihat di papan pemading di bawah ya. Nah, silakan. Kemudian seperti biasa persekutuan doa kita hari Kamis jam 19.30. Lalu ada warta persembahan, boleh dikoreksi kalau ada kesalahan pencatatan supaya kita bisa merevisinya. Nah saudara-saudara, untuk acara persekutuan wanita biasa hari Sabtu minggu kedua digabung dengan acara Komisi Dewasa Muda di Sabtu terakhir bulan ini ya. Itu ada acara rekonsiliasi dan sebagainya. Boleh datang teman-teman yang sudah usia dewasa muda, bawa pasangannya yang belum married, Yunus, supaya kita bisa kejar tayang ya. Kalau yang Bapak Ibu semua boleh hadir supaya kita bisa belajar bersama, bersatu bersama. Saya rasa itu hari ini tidak ada katekisasi ya, karena Pak Ji tidak keburu datang. Nah, Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Bagaimana Pak Bunyong? Kurang fit ya, jadi digantikan Bu Mary. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Nah dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saya akan membacakan nats persembahan untuk kita semua sebelum kita memberikan persembahan kita. Nats persembahan terambil dari Amsal 11 ayat 24 hingga ayat yang ke-25 yang berbunyi demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa yang banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Demikianlah nats untuk pengantar persembahan kita. Kita akan mengiringi persembahan kita dengan menaikkan satu pujian, jadikanku berkat-Mu Tuhan. Untuk petugas persembahan, mohon bersiap. Jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan.
sesama kami yang telah diselamatkan jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, dan hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di sorga. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, dan hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di sorga. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, dan hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di sorga. Mari kita berdoa. Syukur padamu ya Bapa, kami sungguh sangat bersyukur karena di hari Minggu yang indah, yang kudus ini ya Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan untuk kami memberikan persembahan kepadamu ya Tuhan. Biar kiranya ya Bapa, apa yang telah kami persembahkan ini Engkau berkati, agar supaya itu boleh kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Di tempat ini ya Tuhan, bisa kami pakai untuk keperluan operasional kami, dan untuk kami pakai untuk kepentingan jemaat kami ya Bapa. Biar kiranya kami boleh menggunakan setiap apa yang telah Engkau anugerahkan untuk kami ya Tuhan ini dengan bijak, dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk Evangelis Lydia Curia. Biar kiranya Bapa, dimanapun beliau berada, Engkau selalu memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, agar supaya Bapa di tempat dia berada, dimanapun dia masih akan datang, beliau boleh terus melayani Engkau, melayani jemaat-Mu. Begitupun dengan liturgis kami, Bapak Leong Budiarto. Bapak, biar kiranya Engkau memberikan kesembuhan ya Tuhan, sakit penyakit yang dirasakan boleh diangkat, agar supaya di kemudian hari boleh beraktivitas lagi dengan lebih baik lagi ya Bapa. Kami mau menyerahkan persembahan kami ini ya Tuhan, hanya di dalam satu nama saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita telah sampai di penghujung ibadah kita. Pengutusan dan berkat nanti akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Lydia Curia. Namun sebelum kita menutup ibadah kita, marilah kita menaikkan suatu pujian bersama keluargaku. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan bersama-sama. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu
selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Saudara-saudara, bawalah keluargamu kepada Tuhan, melayani bersama dengan Tuhan. Mari terima berkat-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Silakan duduk, ibadah telah selesai, saat teduh.